Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat walafiat. Oke, Insyaallah. oke, mudah-mudahan senantiasa panjenengan dan keluarga diberikan kesehatan dan Amin amin amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Baikut Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya nanti akan disampaikan kajian kitab oleh Ustaz Naim Sukri. Insyaallah sudah siap ya, Ustaz Naim? Iya. Apa? Ini monggo silakan Ustaz Naim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara, dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis di mana dibahas ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Rasulullah, hukum-hukum yang berkaitan dengan a'malul ibad, yaitu amal perbuatan seorang hamba manusia, yang merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari, di mana ketika beramal seorang manusia harus mempunyai tolak ukur yang benar. Oleh karena itulah kemudian para ulama mengkaji setiap amalan-amalan kita agar sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Untuk lebih jelasnya dikatakan bahwa perbuatan manusia akan selalu terikat dengan hukum syariat. Di antara kemudian amalan yang Allah wajibkan kepada manusia yaitu adalah sholat 5 waktu. Ketika seseorang melaksanakan ibadah yang satu ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kriteria yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah menegakkan agama. Namun ketika dia asal-asalan, bahkan cenderung meninggalkan baik karena keluar waktu atau yang lainnya, maka sungguh dia telah merobohkan agama, di mana agama itu adalah tiang bagi dirinya. Baik, ikhwati rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana kemarin telah membahas kaitannya dengan sholat, keutamaan segala macam, dan sekarang kita akan membahas tentang waktu. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mawaqitus shalah, bab membahas tentang waktu-waktu salat. Tentunya ini adalah salat-salat yang wajib atau yang fardhu. Ada memang salat yang tidak punya waktu. Jadi sholatnya itu kapanpun, dimanapun, itu boleh dilaksanakan. Kecuali memang ada beberapa waktu yang dilarang. Tapi umumnya sholat ini tidak punya waktu. Sholat apa? Yaitu sholat sunnah mutlaqah. Jadi sholat sunnah mutlaqah itu adalah sholat sunnah, di mana dia tidak terikat dengan waktu. Sementara sholat-sholat yang lainnya, baik yang sunnah ataupun yang wajib, itu ada waktu. Kalau duha waktunya ada, tahajud itu ada waktu juga, ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, itu semua ada waktu. Hanya satu yang tidak ada, yaitu sholat sunnah mutlaqah. Nah, sekarang di sini yang akan dibahas adalah waktu itu sholat, waktu-waktu sholat, dia sholatnya sholat wajib. Beliau mengatakan awwalu waktu zuhri, awal waktu zuhur, idza zalat syamsu an kabidis sama'i, adalah ketika matahari sudah tergelincir atau dia condong an kabidis sama'i,
dari tengah-tengah langit. Jadi kalau misalkan digambarkan ya, ini adalah dunia, kemudian mataharinya terus pas ada di atasnya lurus. Kalau misalkan kita memanjangkan tali itu akan lurus. Nah, kemudian dia condong ke arah barat, tentunya bayangan itu sudah ada di sebelah timur sedikit. Nah, ketika itulah kemudian masuk waktu zuhur. Dan ini penting ya, waktu-waktu sholat itu penting kita untuk ketahui. Kalau seperti zuhur itu kan menggunakan bayangan dari matahari. Walaupun sekarang keadaan sudah canggih, itu ada aplikasi gitu kan, kemudian ada macam-macam hal yang kemudian memudahkan kita untuk mengetahui waktu, termasuk juga misalkan ada mawakit sholat mauquta. Nah, ada mauquta di masjid tuh biasanya yang kalau sudah waktunya azan dia memberikan tanda tertentu seperti itu. Atau kalau mendekati adzan dia ngaji dulu gitu kan. Walaupun mudah seperti itu, maka tetap kita berkewajiban untuk mengetahui waktu sholat. Kalau sholatnya wajib, kan wajib itu sholat 5 waktu, maka mengetahui waktunya juga wajib. Walaupun kita tidak kemudian mempraktekkannya karena sudah ada sesuatu yang valid dan bisa dijadikan pegangan, misalkan seperti ilmu hisab ya, ilmu perhitungan menggunakan ilmu falak, tapi kita tetap harus tahu batasan-batasan waktu sholat tertentu itu di mana. Itu harus tahu. Makanya duhur di sini disebutkan ketika matahari sudah ada di atas kepala kita lurus, kemudian dia condong ke arah barat, di mana dengan artian bayangannya sudah ke arah timur sedikit, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kenapa hal ini harus kita ketahui? Karena saya pribadi sendiri pengalaman, berapa banyak yang kemudian adzan di masjid-masjid, di musola-musola, namun ternyata waktu zuhur masih belum. Jangankan dia condong ke arah timur bayangannya, dan mataharinya condong ke arah barat. Dia itu matahari itu masih ada di sebelah timur, kemudian bayangan masih ada di sebelah barat. Sementara kalau kemudian adzan itu dilaksanakan ketika waktu dari sholat itu benar-benar sudah masuk. Sementara kalau belum masuk, ya belum boleh untuk melaksanakan adzan itu. Makanya kalau sudah adzan misalkan ya kita menggunakan alat, boleh kita menggunakan ya semacam pensil gitu kan, atau misalkan botol kecil, kita lihat, oh ini gimana ini, kalau sudah bayangannya masih belum ada, ya berarti itu tidak masuk, alias waktu istiwa istilahnya. Atau bayangannya masih ada di sebelah barat, nah ya berarti itu belum masuk waktu itu. Makanya kalau sudah ada bayangan ke arah timur, berarti matahari sudah ke barat, ya walaupun sedikit, maka sudah masuk waktu dari zuhur. Seperti itu. Itu awal waktunya. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu zuhur, idza sara zillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan segala sesuatu, bayangan satu benda itu menjadi semisalnya. Jadi misalkan nih, kalau contoh ini remote, nah ini berapa senti gitu kan, berapa senti, anggaplah 10 senti, maka bayangan dengan benda itu kalau kita ukur itu sudah sama-sama 10 senti. Sama-sama 10 senti. Begitu ya, jadi matahari itu sudah ke arah barat, tentu bayangan itu sudah ada di arah timur. Kalau misalkan kita ukur bedanya 10 cm. Kemudian bayangannya seandainya kita ukur 10 cm juga. Nah, disitulah kemudian akhir dari waktu seperti itu. Makanya kalau masih misalkan 10 cm tadi ya, ternyata masih ada 9 cm.
Nah, misalnya ini 9 cm bayangannya. Berarti di situ masih ada waktu zuhur dan boleh melaksanakan waktu zuhur. Nah, cuma nanti kalau misalkan sholatnya harus istilahnya dipercepat. Karena kalau misalkan dia diperlama padahal waktunya sudah mepet, ya kan, maka nanti akan keluar waktu. Seperti itu. Nah, ini terkait masalah zuhur. Kemudian selanjutnya apa? Kok bisa menentukan seperti ini waktunya? Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dalam sebuah sabda, amani Jibrilu alaihi salam. Jibril pernah mengimami aku. Jadi Jibril menjadi imamnya dan Rasulullah menjadi makmumnya. Kapan itu? Pertama, tempatnya di mana? Inda al-baiti. Jadi di pintu Baitullahil Haram. Jadi di suatu waktu Jibril itu mengajari Rasulullah, dan itu dilakukan oleh Jibril marrataini, sebanyak 2 kali. Fasallabi adz-dzuhra fil marratil ula. Kemudian Jibril menjadi imam bagi saya sholat zuhur fil marratil ula, di kali pertamanya. Jadi di saat pertama kali menjadi imam, kapan itu? Hina zalatis syamsu, ketika matahari telah condong. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan condongnya itu sekitar berapa senti, berapa ukuran, wa alfai mithla syiraki, dan bayangan itu lewat, ya, bayangan itu lewat seukuran tali sendal, seukuran langkah sendal. Jadi sendal itu berapa? Sendal itu mungkin berapa ya? Anggap saja 12 cm misalnya. Nah, seukuran itu. Bukan sendal orang kecil, anak kecil, atau sendal orang yang kakinya panjang, enggak. Jadi sandal untuk orang yang proporsional, misalkan sandal ukuran 42, seperti itu. Nah, disitulah kemudian masuk kepada waktu zuhur. Waktu zuhur. Ukurannya, cuman kalau kita lihat pada hadis-hadis yang ada, ya sudah, ketika matahari tergelincir ke arah barat dan bayangan ke arah timur, maka disitulah masuk waktunya zuhur. Thumma shalla al-marratal akhirah. Kemudian untuk kedua kalinya, jadi yang pertama kali seperti ini waktunya dilaksanakan ketika matahari tergelincir seukuran bayangan sendal gitu kan. Kemudian beliau sholat untuk kedua kalinya, hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan segala sesuatu, bayangan benda mithlahu, sama dengan benda itu. Makanya dari hadis ini kemudian ulama menyimpulkan waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir dari tengah langit, dan akhirnya ketika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya itu tadi. Jadi ini terkait masalah waktu zuhur hadisnya. Baik, ini zuhur ya. Kemudian selanjutnya setelah zuhur ada waktu asar. Nah, wa awwalu waqtil asri, dan awal waktu salat asar adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada adna ziyadatin. Nah, ini yang penting. Adapun awal waktu dari sholat asar adalah ketika bayangan segala sesuatu, bayangan satu benda, mithlahu, sama dengan benda itu. Cuman harus diingat, harus wazada adna ziyadatin, dan harus menambah dengan sedikit tambahan. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan seperti benda ini, remote ada 10 cm, ya kan? Tadi kalau waktu zuhur kan ketika tergelincir sedikit, bayangan ke arah timur, matahari ke arah barat, maka sudah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian akhirnya adalah ketika menjadi persis ukurannya. Jadi kalau ukurannya itu 10 cm, maka bayangannya juga 10. Begitu. Nah, ini akhir dari zuhur lah. Sementara kalau asar, maka harus lebih. Jadi misalkan
kayak 11 cm kayak gitu kan, 11 cm atau misalkan 12 cm. Yang penting harus lebih panjang sedikit dari benda itu tadi. Jadi kalau bendanya 10 cm ya berarti ya sekitar 11, 12 dan seterusnya. Jadi harus lebih. Soalnya kalau masih pas itu masih akhir dari waktu zuhur. Akhir dari waktu zuhur. Jadi adzannya jangan kemudian bendanya 10 cm, bayangannya 10 cm, jangan kemudian pas. Dia harus melebihkan walaupun itu sedikit. Begitu ya. Itu awal waktu dari salat asar. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu salat asar. Idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi, ketika bayangan segala sesuatu atau bayangan satu benda menjadi mithlaihi, 2 kali lipat benda itu tadi. Nah, tadi itu kan masuknya waktu asar ketika bayangan benda itu sama dan lebih sedikit ya. Kalau ini 10 menjadi 11, 12 dan seterusnya. Nanti akhirnya kapan? Ketika bayangan itu 2 kali dari benda ini. Kalau benda ini 10, ya berarti ketika sudah 20 cm. Maka itu sudah akhir dari waktu sholat asar. Nah, ini kita memang perlu untuk mempraktekkan. Dan ini praktek yang sangat mudah sekali. Yang penting kita ada benda yang kita tahu sudah ukurannya berapa. Kita sediakan juga semacam meteran gitu kan. Nah, itu sebagai, karena mengetahui hal ini hukumnya wajib, sebagaimana kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi kita tidak boleh kemudian berpatokan pada jam ya, kecuali patokan jamnya itu sudah menggunakan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu seperti ilmu falak misalnya. Namun sungguh pun begitu, tetap kita sangat dianjurkan untuk melihat langsung. Kalau kita kemudian dalam permasalahan menentukan awal bulan, walaupun sudah ada ilmunya, ilmu falak, dan itu bisa hampir dikatakan 100%, ya 90% lebih, itu mendekati kebenaran, tapi tetap kita berkewajiban untuk melihat hilal itu. Makanya dalam sebuah hadisnya Rasulullah ketika menentukan bulan Ramadan, sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa aqbilul iddata 30. Jadi kalau ingin berpuasa ya lihat dulu hilalnya, nampak apa tidak. Nah, ini juga sama, seharusnya hukumnya juga sama. Nah, cuman orang kan hanya perhatian dalam masalah menentukan hilal saja, melihat saja. Sementara kalau dalam masalah waktu sholat, ya orang sekarang sudah jarang sekali mempraktekkan itu. Jadi itu bagus. Jadi untuk benar-benar yakin, sehingga kita untuk adzan itu loh, untuk adzan itu sudah yakin, kemudian benar-benar masuk waktunya. Karena di antara syarat adzan, sementara adzannya adalah untuk sholat wajib, ya memang syaratnya harus masuk waktu gitu. Kalau adzan subuh kemudian masih jam 1 atau masih jam 2 gitu, sementara itu belum muncul fajar shadiq, nah itu kan tidak sah adzannya. Jadi kalau belum masuk waktunya zuhur, ya kemudian belum boleh adzan. Jadi ini akhir dari waktu sholat asar. Jadi ketika sudah 2 kali lipatnya dari benda tersebut, maka sudah terakhir dari waktu sholat asar. Kenapa kok bisa demikian? Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa shalla bi Jibril al-asra hina sara dhillu kulli syai'in mithla dhillih. Nah, dan Jibril menjadi imam bagi saya ketika sholat asar. Tadi kan diceritakan zuhur, maka sekarang asar. Kapan? Hina sara dhillu kulli syai'in mithla dhillihi. Ketika bayangan segala sesuatu menjadi sama dengan benda tersebut. Jadi itu sudah masuk waktunya asar. Itu yang pertama. Yang kedua, tsumma shalla al-marratal akhir. Kemudian Jibril sholat bersama aku menjadi imam untuk kedua kalinya, hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi, ketika bayangan benda, bayangan segala sesuatu itu
menjadi 2 kali lipat. Jadi berdasarkan hadis inilah kemudian ulama menentukan waktu sholat asar itu. Thumma yadhhabu waktul ikhtiyari. Kemudian setelah itu akan hilang waktul ikhtiyari, waktu ikhtiar. Jadi waktu di dalam sholat itu ada 3 sebenarnya. Ada waktu ikhtiar, kemudian ada waktu jawas, dan ada waktu yang diharamkan. Kalau waktu ikhtiar itu dari awal waktu sampai mendekati terakhir. Kemudian setelah itu ada waktu jawas. Ini sudah seukuran dari sholatnya itu. Kalau sholat zuhur misalkan membutuhkan 2 menit, maka tinggal 2 menit saja, maka itu waktu jawas. Di luar itu maka sudah waktu yang tidak diperbolehkan. Kecuali misalkan dia qadha, itu kan qadha lain urusan. Nah, jadi wayadhabu waktul ikhtiyari, dan waktu ikhtiar nanti akan hilang, akan lenyap ketika sudah menjadi 2 kali lipat, karena dalam waktu ini adalah asar. Wa yabqa waktul jawazi ila maghribis syamsi. Kemudian tersisa waktu jawaz. Nah, ternyata walaupun bayangan telah menjadi 2, ya kan 2 kali lipat dari benda itu, dan itu memang akhir dari waktu sholat asar, ternyata itu adalah waktu ikhtiar. Nah, kalau kemudian waktu jawas itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat asar itu sampai terbenamnya matahari. Benar-benar matahari terbenam, dan itu masuk waktu maghrib. Ketika masih belum terbenam sama sekali, masih mendekati akan, kalau misalkan gini ya, ini matahari ini masih belum, nah di situ ternyata masih ada, dan itu waktu jawas. Waktu untuk diperbolehkan. Tapi ini sangat tidak disarankan, karena takutnya nanti di tengah-tengah pelaksanaan sholat asar, di mana itu 4 rakaat dan itu memakan waktu yang cukup lama, ternyata sebelum salam kok malah waktunya sudah habis. Makanya sangat tidak disarankan melaksanakan di waktu ini. Baik, itu adalah waktu asar. Kemudian selanjutnya berpindah wa awwalu waqtil maghribi, dan awal waktu maghrib idza ghabatis syamsu, ketika matahari sudah benar-benar lenyap. Jadi kalau masih bundarannya itu terlihat seperti sunrise gitu kan, itu masih ada bundaran atasnya sedikit, itu masih belum masuk waktu, yaitu waktu maghrib. Jadi kalau orang berpuasa belum waktunya berbuka. Baru kalau benar-benar sudah tenggelam, nah itu nanti sudah masuk waktunya maghrib. Nah, dalam hal ini juga yang menjadi patokan itu bukan suara radio, suara TV, atau orang adzan sekalipun. Jadi memang matahari. Makanya orang yang adzan, orang yang nyetel video harus benar-benar paham ya, kalau memang matahari sudah tenggelam. Atau sekarang sudah menggunakan ini ya, aplikasi yang memang sudah istilahnya terjamin dan terbukti, maka itu diperbolehkan. Atau menggunakan ilmu falak yang memang sudah bersandarkan pada satu keilmuan yang bisa dipercaya. Nah, dalam hal itu juga diperbolehkan. Cuman kembali lagi, dia harus tahu batasan-batasan mana di mana benar-benar sudah masuk waktu maghrib. Karena kenapa? Karena begini, kalau berpatokan pada jam bisa saja mati, bisa saja kehabisan baterainya. Kalau berpatokan pada HP, ya kan, aplikasi, bisa saja kehabisan baterai. Atau misalkan lagi nggak ada kuota, atau sinyal buruk, karena biasanya kalau yang aplikasi itu ada menggunakan kuota internet. Makanya semuanya itu kan tidak sama dengan memang matahari. Di mana matahari ya tidak berubah dari dulu sampai sekarang itu, kecuali nanti kiamat. Kecuali nanti kiamat ya hancur gitu kan. Nah, makanya di sini menjadi patokannya itu. Nah, kenapa kok seperti ini dikatakan waktu maghrib 5 ruwiyah? Karena apa yang diriwayatkan hadis. Anna Jibril alaihissalam shallal maghriba, bahwa Jibril alaihissalam sholat maghrib yang mengimami Rasulullah
hina ghabatis syamsu, ketika matahari benar-benar lenyap, tenggelam, terbenam, wa farasaimu, dan di saat orang-orang puasa sedang berbuka atau telah berbuka, maka disitulah waktu maghrib itu sudah masuk. Walaisalaha, dan bagi maghrib itu tidak mempunyai illa waktun wahidun, kecuali satu waktu saja. Waktunya hanya satu. Tsumma yadhhabu, kemudian menjadi hilang waktul ikhtiyari, waktu ikhtiar, wa yabqa waktul jawazi, dan tersisa waktu jawaz. Jadi kalau ikhtiar itu masih istilahnya waktu yang sangat utama, kemudian waktu ikhtiar itu waktu yang tidak utama, bukan awal waktu. Itu sampai kapan waktu jawaznya diperbolehkan mengerjakan sholat maghrib? Idza ila maghribis syafaqil ahmar, sampai mega merah itu menghilang. Ya, sampai mega merah menghilang. Jadi waktu maghrib sebenarnya singkat ya. Makanya ulama itu ada yang sampai menjelaskan begini. Waktu maghrib itu adalah ketika matahari sudah tenggelam. Pertama, digunakan untuk adzan ya. Adzan ya, ukuran adzan normal, bukan adzan yang sangat cepat ataupun adzan yang sangat lama, enggak, yang normal. Kemudian wudhu, kemudian sholat sunnah qabliyah ya, sholat maghrib, kemudian sholat sunnah ba'diyah, ya kan? Setelah itu sudah, ini saja. Nah, kira-kira pelaksanaan 5 hal ini, adzan ya, berwudhu kan begitu, menutup aurat ya, berwudhu, menutup aurat, kemudian qabliyah, maghrib, kemudian ba'diyah, setelah itu selesai. Nah, ini kira-kira berapa menit? Dan sholatnya normal semua, wudhunya wudhu normal, sholatnya sholat normal, qabliyahnya juga normal, maghribnya juga normal, tidak kemudian suratnya membaca surat Al-Kahfi, surat-surat yang panjang, enggak. Jadi yang normal, kemudian ba'diyah juga normal. Ini kira-kira membutuhkan waktu berapa? Disitulah waktu maghrib. Makanya ulama ada yang sampai menjelaskan sedemikian. Nah, jadi ala kulli hal, kalau kita melihat ada tadi itu matahari, kemudian waktu mega merah itu kemudian hilang, ya disitulah kemudian waktu maghrib menjadi habis. Nah, maghrib itu maghrib. Kemudian selanjutnya masuk pada waktu isya. Wa awwalu waqtil isya'i, dan adapun awal waktu sholat isya, idza ghaba syafaqu, ketika mega merah menjadi hilang. Mega merahnya hilang. Mega merah itu tidak lain merupakan bias dari matahari yang tenggelam kemudian muncul di negara yang lain. Itu kan masih ada bias-bias dikit, mega merah gitu kan, itu sudah hilang. Sudah hilang. Mega merah itu bukan sunrise ya, karena kalau sunrise itu masih proses tenggelamnya matahari kemudian muncul sunrise itu, atau proses munculnya matahari. Ini enggak, matahari benar-benar tenggelam, setelah itu muncullah mega merah. Nah, itu yang disebut asyafaqul ahmar. Nah, wasyafaq, nah ini dijelaskan. Wasyafaqu, dan adapun mega merah ya, bukan megawati ini, mega merah, huwa al-humrat, itu adalah cahaya yang berwarna kemerah-merahan, ya, berwarna merah agak kekuningan. Kenapa kok kemudian waktunya sedemikian? Ya, waktu dari sholat isya itu hilangnya mega merah. Bidalil ma rawa Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, karena dalil yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktul maghribi, nah ini waktu maghrib, ila an tadhhaba humratus syafaqi, sampai kemudian mega merah itu hilang. Itu waktu maghrib. Wa amma akhir waktil isya, adapun akhir waktu isya adalah ila nisfil malam. Nah, ini unik ini. Pertengahan malam itu kapan? Apakah jam 12? Apakah jam 1, jam 2? Mari kita lihat.
Kenapa kok akhir waktu Isya sampai tengah malam? Lima rawa Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtul isya'i ma bainaka wa baina nisfil lail. Adapun waktu Isya adalah ma bainaka, apa yang ada di antaramu, wa baina nisfil lail, dan antara nisful lail. Jadi ketika mega merah sudah hilang, itu sebelum masuk waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh, sebelum muncul yang disebut fajar shadiq, maka itu masih ada waktu Isya. Kalau di dalam pembahasan ulama itu mana yang lebih afdal, sholat di awal waktu atau di akhir waktu, yaitu waktu sholat Isya. Memang di mazhab Syafi'i sendiri itu, kalau di dalam mazhab yang qadim, ya, qaul qadim, beliau itu mengatakan yang di akhir waktu itu yang lebih utama. Akan tapi di dalam qaul jadidnya beliau mengatakan bahwa ya di awal waktu, sebagaimana lainnya itu juga di awal waktu yang utama. Nah, walaupun hal seperti itu. Baik, kemudian thumma yadhhabu waqtul ikhtiyar wa yabqa waqtul jawaz ila tulu'il fajr. Nah, kemudian tersisalah waktu al-ikhtiyar, tersisalah waktu jawaz. Nah, waktu jawaz ini sudah waktu detik-detik menjelang akhir gitu kan. Itu diperbolehkan ila tulu'il fajri, bukan waktu utama lagi. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar shadiq. Itu terkait masalah waktu. Jadi kalau waktu sholat subuh ketika fajar yang kedua, wa huwa al-fajrus shadiq, di mana itu adalah fajar shadiq, alladzi yahrumu bihi ta'am, yang diharamkan untuk makan dan minum, ala shaimi, atas orang yang puasa. Jadi ketika sudah waktu itu, maka orang yang puasa sudah haram untuk makan minum, dan disitulah masuk waktu salat subuh. Wa akhiruhu idza asfara ay idza adaa, dan akhirnya ketika langit sudah mulai terang. Jadi langit sudah mulai menguning, sudah terang, namun matahari masih belum muncul, masih belum terbit. Di situ adalah akhirnya. Kalau sudah terbit, dan itu sudah tidak boleh lagi. Lima ruwiya anna Jibril alaihi salam, karena diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam salat subuh hina tala'al fajr, ketika muncul fajar shadiq, wa shalla minal ghadi hina asfara, dan besoknya beliau salat subuh ketika sudah langit mulai menguning, sudah cerah, tapi matahari belum muncul. Tsumma yadhhabu, kemudian hilang waktu ikhtiyari, waktu ikhtiyar, wa yabqa waktu jawazi, dan tersisa waktu jawaz, ila tulu'i syamsi, sampai matahari benar-benar terbit. Nah, kalau sudah terbit itu sudah nggak boleh. Jadi kalau masih terang, masih menguning, itu masih ada waktu dari sholat subuh itu sendiri. Wal awqatu kulluha, dan adapun waktu-waktu semua ini, waktu yang telah disebutkan mulai dari zuhur, asar, maghrib, kemudian isya dan subuh, semuanya kulluha mubayyanatun, semuanya pernah dijelaskan, fi marawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi fi hadzal mawdu', yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dalam pembahasan ini. Jadi ada hadis lain yang lebih komprehensif, yang lebih mencakup dari penjelasan yang disebutkan tadi. Apa? Bahwa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam, pernah didatangi oleh Jibril alaihi salam, faqala, lalu Jibril mengatakan lahu, kepada Rasulullah, bangunlah, fasollihi, lalu kemudian sholatlah. Bangunlah wahai Nabi, lalu sholat. Fasollat zuhra, kemudian Rasulullah sholat zuhur dengan Jibril itu, hina zalati asyamsu, ketika matahari telah gelincir, telah condong ke arah timur, ke arah barat, dan bayangannya ke arah timur. Tsumma ja'ahul asru, kemudian datanglah waktu asar, faqala qum fasallihi, kemudian bangunlah dan kerjakanlah salat asar itu. Fasalla al-asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu, kemudian salat asar ketika bayangan sesuatu sama dengan. Tsumma ja'ahul maghrib,
kemudian datanglah maghrib, faqala qum fasallihi, bangunlah kemudian salatlah, fasallal maghriba hina wajabatis syamsu, kemudian beliau salat maghrib ketika matahari telah benar-benar tenggelam, telah benar-benar terbenam. Tsumma al-isya, kemudian datanglah waktu isya karena mataharinya telah tenggelam, kemudian mega merah sudah hilang juga, waktu isya datang. Faqala qum fasallihi, kemudian beliau berkata juga, bangunlah wahai Nabi, kemudian sholat. Fasallal isya, lalu sholatlah isya hina ghabatis syafaqu, ketika mega merah telah hilang. Jadi ini cukup panjang. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian fajar shadiq datang. Faqala tsumma qum fasallihi, bangunlah kemudian sholatlah. Fasallal fajr hina barikal fajr, kemudian beliau sholat fajar, sholat subuh ketika fajar benar-benar menunjukkan cahayanya. Jadi cahaya fajar shadiq. Atau qala sata'al fajr, atau mengatakan ya fajar itu sudah sembura, sudah mengeluarkan cahayanya. Tapi matahari belum terbit, fajarnya saja. Persis sebagaimana di ini statusnya Ustaz Sigit. Nah ini adalah contoh dari fajar shadiq ya. Contoh dari fajar shadiq seperti ini. Tsumma ja'ahu minal ghadi lidzuhri, ini panjang. Kemudian besoknya ketika sholat zuhur, beliau melaksanakannya ketika bayangan telah menjadi semisalnya. Sebagaimana tadi disebutkan, ketika sudah asar, beliau sholat ketika bayangan menjadi 2 kali lipat. Ketika maghrib, beliau melaksanakan satu waktu saja, yaitu seperti yang tadi disebutkan, ketika matahari benar-benar tenggelam, itu saja. Jadi Jibril tidak melakukan di akhirnya. Jadi ketika matahari keesokan hari kan, kalau zuhur kan 2 kali, di pertama itu tergelincir, kemudian keesokan harinya ketika sudah menjadi satu sama dengan bayangan benda itu tadi, dengan benda. Nah kalau di waktu maghrib benda, jadi waktunya itu saja. Itu menunjukkan bahwa memang sebentar waktu dari sholat maghrib itu. Kemudian ketika isya datang, beliau sholat ketika di tengah malam, atau ada yang mengatakan au qala thulutsal lail, sepertiga malam. Lalu kemudian beliau sholat isya. Ketika fajar sudah datang, fajar shadiq, beliau kemudian sholat di saat matahari sudah mulai langit sudah mulai terang. Faqala qum fasallihi, lalu kemudian beliau berkata lagi qum fasallihi fasallal fajr, lalu kemudian salat fajar. Nah, di akhirnya kemudian Jibril mengatakan tsumma qala ma baina hadainil waqtaini waqtun. Apa-apa yang ada di antara 2 waktu ini adalah waktu sholat itu sendiri. Kita ambil contoh dari zuhur ya, ketika tergelincirnya matahari itu sudah masuk waktu zuhur, sampai kemudian menjadi seukuran bayangan itu sendiri. Nah itu di antara 2 itu waktu dari sholat yang wajib. Nah, jadi ini terkait masalah waktu-waktu dari sholat, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini pembahasan yang agak berbeda dengan yang tadi, tapi masih masuk dalam waktu sholat. Baik, alhamdulillah, ini saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Monggo Ustaz, dipersilakan. Baik Ustaz, berkaitan tadi ini sambil menunggu dari pemirsa ataupun jamaah majelis taklim yang di via Zoom, memang penentuan waktu untuk menjalankan sholat itu adalah kewajiban yang harus kita ketahui, karena memang menjalankan sholat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim. Bahkan konsekuensi ketika kita tidak melaksanakan sholat itu statusnya sudah bukan lagi muslim tapi kafir. Sehingga untuk mengetahui kapan waktu sudah memasuki sholat, apakah itu subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya, kita pun juga harus mengetahui. Tadi juga sudah disampaikan Ustaz Naim, kalau
dengan mengetahui waktunya itu bisa melalui sarana matahari ya, di posisi mana sehingga itu sudah masuk waktu sholat tadi. Tapi dengan kondisi yang teknologi saat ini kan luar biasa membantu ya, dengan aplikasi ataupun juga dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Bahkan ini pun juga di sekitar rumah-rumah kita pun juga ada sarana musola atau masjid yang insya Allah mereka pun juga memiliki alat peralatan yang memudahkan untuk itu ya. Begitu. Bagaimana dengan ketika kita bersandar kepada itu dan mencukupkan diri untuk mengetahui waktu lima sholat tadi. Karena sepemahaman saya ketika kita istilahnya gini, ketika kita belum memasuki waktu sholat terus kita sudah menjalankan sholat, berarti kan sholat kita tidak sah. Atau sebaliknya ya, waktu sholat tadi itu sudah sholat zuhur misalkan itu sudah habis, sudah masuk sholat asar, tapi kita masih sholat dulu, berarti kan juga tidak sah. Nah ini bagaimana mengenai menanggapi permasalahan itu? Iya, memang teknologi itu sangat luar biasa perkembangannya, dan itu bisa membantu kita. Tapi tetap hubungannya dengan masalah ini, kaitannya dengan syariat, lebih khusus lagi terkait masalah waktu sholat, tidak kemudian menjadi patokan utama, karena patokan utamanya sudah ditentukan syariat. Jibril sampai mengajarkan waktu sholat kepada Rasulullah SAW itu dalam rangka memang mengajari beliau. Nah, dalam hal ini boleh kita berpatokan kepada teknologi yang ada, asalkan ditopang dengan ketentuan syariat. Misalkan ketika ini sudah teruji nih aplikasi di HP misalnya, atau waktu-waktu yang ada di masjid itu biasanya di atas pengimaman kan ada waktu tertentu itu memang sudah teruji. Nah, itu bisa kemudian jadikan standar utama ketika kita juga menyadari ini adzan dan memang sudah matahari dilihat secara zahir memang sudah seperti itu sewajarnya, maka itu sudah bisa dijadikan patokan. Tapi kalau kemudian suatu saat bermasalah, ya kan, bermasalah ini adzan loh, padahal matahari kok masih segini, maka itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi intinya walaupun menjadikan standar patokan kita, iktimat kita pada teknologi itu tetap harus ditopang dengan ketentuan yang telah syariat ajarkan. Di antaranya itu dalam masalah waktu. Ya seperti itu, Ustaz. Ini ada pertanyaan di channel YouTube Baitul Ilmi TV, dari Alfian Syafi'i. Ini Ustaz mohon penjelasan tentang fajar kadhib dan fajar sodik. Minta dijelaskan kembali. Ya, kalau perbedaan fajar sodik dan fajar kadhib itu kita tidak bisa menggunakan ukuran jam. Sekali lagi tidak menggunakan ukuran jam. Kalau saya sendiri melihat pada dua fajar ini, karena memang realitanya kalau di jam itu berbeda. Bahkan waktu subuh saja sekarang jam 4 lebih, terkadang malah ada sampai 4:30. Bahkan ada sebelum jam 4 sudah adzan. Makanya bukan jam yang menjadi patokan. Sekali lagi menjadi patokan adalah ketentuan syariat, yaitu fajar, matahari, sebagaimana yang telah tadi jelaskan. Nah, perbedaan antara keduanya cukup unik ya. Kita sebutkan dulu fajar kadhib. Nah, fajar kadhib itu adalah semacam sinar cahaya di mana dia dari awal kemunculannya dari pertama ya terang kemudian meredup menjadi hilang, terang meredup menjadi hilang. Kemudian yang kedua, sinar atau cahayanya itu lebih ke atas, mustatil. Jadi dia itu mustatil, bukan yantashir, mustatil. Jadi ke atas gitu kan. Jadi dia dari terang kemudian meredup
dan cahayanya itu ke atas. Jadi lebih ke atas kayak gitu. Nah, ini disebutkan bahwa itu adalah ekor dari setan yang memang mencoba untuk menipu kaum muslimin yang menanti-nanti waktunya subuh dan mengharapkan masuk melaksanakan sholat subuh di saat itu. Nah, tentunya nggak sah ya, karena belum waktunya subuh. Nah, sementara kalau fajar sodik itu pertama ya, dia dari redup terang sampai terang munculnya matahari. Pokoknya dia dari awal redup terang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, cahayanya nggak ke atas tapi menyebar ke samping. Nah, kalau mungkin gambarnya ini ada ada nama Sigit, Ustaz Sigit. Nah, ini profilnya di sini. Nah, profilnya ini gambaran ini kan ke samping ya, ke samping, cahayanya itu ke samping. Maka seperti itulah sampai kemudian akhirnya berakhir dengan munculnya matahari. Kalau tadi kan terang terus redup. Dan fajar kadid itu lebih dulu daripada fajar sodik. Ini ada pertanyaan lagi dari Januari Cimahi. Assalamualaikum. Ya. Bertanya, untuk menjaga kehati-hatian, apa boleh kita menunda waktu sebentar? Karena mungkin untuk mengetahui waktu yang syar'i tidak tercukupi karena keterbatasan ilmu misalnya. Iya. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini banyak dipraktekkan oleh masjid dan musola di negeri kita. Jadi ketika mereka adzan, biasanya tidak langsung sholat. Barang sebentarlah dia menunggu, entah dengan melakukan sholat sunnah gitu kan, atau ada sebagian yang puji-pujian, baca sholawatan atau apalah dan semacamnya, tibil kulu dan yang lainnya. Itu memang dalam rangka kehati-hatian memang. Jadi awal mula adanya itu saya melihat memang untuk kehati-hatian. Nah, kemudian ada juga kalau zaman sekarang itu kan sudah ada di atas mihrab masjid itu kan ada waktu ya. Itu setelah adzan itu masih ada tulisan iqomah 9 menit lagi. Iqomah terus di bawahnya 9 menit, terus 8 menit sampai akhirnya ada waktu bunyi indin, baru kemudian di sana ada qomat. Jadi ini adanya penguluran waktu barang 9 menit, 7 menit dan sebagainya itu memang untuk memastikan bahwa waktu itu benar-benar masuk. Nah, cuman pertanyaannya, kalau memang sama dengan seperti itu juga, kenapa kok nggak memastikan masuknya waktu itu saja? Kalau masih akhirnya nunggu sampai 9 menit itu juga, kenapa kok nggak dari awal waktu zuhur misalnya? Wong saya kadang meneliti itu sudah adzan, tapi saya pakai benda, terus ternyata matahari belum tergelincir ke udah adzan. Kan begitu. Kenapa kok nggak nunggu sekalian adzannya, biar adzannya juga dianggap dan sah adzannya? Karena kalau adzan di luar waktu, itu adzannya tidak sah. Makanya kok nggak sekalian aja nunggu barang sebentar. Makanya dipastikan itu tadi, dipastikan menggunakan matahari, dan itu tidak merepotkan kok. Kalau di masjid ya kita keluar sebentar, di arah utaranya masjid ya kita ngambil benda, diukur pas langsung ada, sesuaikan dengan itu. Jadi sandaran kepada teknologi itu juga ditopang dengan syariat begitu. Karena memang ketentuan itu bisa. Nah, seperti itu, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Samsir MKS. Izin tanya Syekh, bagaimana yang ada di kutub utara atau selatan dengan penentuan waktu-waktu sholat dengan patokan bayangan? Ya, ya sebagaimana kita ketahui ya, di dunia itu memang ada sebagian negeri yang tidak terkena matahari kalau saya nggak salah, atau malah kena matahari terus. Itu biasanya ada di kutub utara yang nggak ada matahari, kutub apa? Ya, kutub utara apa selatan yang nggak kena matahari? Nah, ini yang utara kayaknya. Utara seperti. Nah, gitu. Jadi intinya gini,
kalau masalahnya seperti itu, ini benar-benar sudah nggak bisa ini, ya kan? Nggak bisa melihat matahari, untuk menentukannya pun juga nggak bisa. Nah, terus bagaimana solusinya? Islam juga punya solusi tentang masalah ini, yaitu apa? Dia mengikuti standar negeri yang terdekat dengan dirinya. Kan kalau misalkan di kutub utara misalnya ya, contohnya adalah Indonesia kutub utara. Ternyata di sebelahnya Indonesia, Malaysia misalnya, dia adalah negeri yang umum terkena matahari segala macam. Umum lah intinya. Maka patokan kita itu ikut kepada negeri yang terdekat, Malaysia. Nah, tentunya kalau di kutub utara kan ada negara di sebelahnya itu, negara yang normal istilahnya, lah ikut di situ. Apalagi sekarang sangat mudah, adanya komunikasi, adanya saluran televisi, kan menyiarkan, oh sudah di sebelah ini sudah adzan maghrib, maka yang di sana ikut negara yang terdekat. Karena bagaimanapun kalau misalkan benar-benar ngikut matahari, sementara mataharinya masih berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali munculnya, ya nanti nggak sholat seperti itu. Makanya ikut kepada negeri yang terdekat, baik itu dalam masalah sholat atau dalam masalah berpuasa. Soalnya ini juga dalam masalah darurat, karena darurat ini mau tidak mau harus ikut gitu kan. Nah, seperti itu. Pengecualian. Nah, tuh Mas. Dan itu kan hanya kalau dibanding negara yang banyak itu kan mungkin hanya satu. Hanya satu negara yang mengalami hal ini. Tidak kemudian lebih banyak negara yang mengalami ini. Enggak, ini kan hanya satu negara misalnya. Sementara yang lain umum semua. Kayak gitu. Makanya yang ada berlaku pada hukum yang umum. Kalau ada yang tidak sama dengan umumnya, ya maka ini yang ikut kepada yang, bukan kemudian yang umum nanti kalah ngikut pada yang seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi pentingnya kita itu mengkaji pemahaman fikih Islam ini yang di sini saja, supaya ada pemahaman yang benar ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemirsa dan jamaah Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini karena waktu ini sudah 1 jam lewat. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement dari materi kita malam hari ini. Monggo. Ya, jadi intinya dalam pembahasan kita malam hari ini terkait masalah waktu sholat itu benar-benar harus kita paham, dan ini memang membutuhkan praktek, dan ini bisa kita lihat banyak tutorialnya di YouTube. Jadi ada Ustadz ini, tutorial ini, dan untuk mengetahui fajar sodik, fajar kadi itu alhamdulillah dimudahkan semuanya, sehingga itu mendukung kita dan bisa langsung praktekkan pada dunia nyata. Jangan hanya berhenti sampai di YouTube atau Google saja, nanti bisa digunakan di dan tentang masalah waktu ini, kalau misalkan ada seorang imam, al-imamul a'zam, seorang khalifah, maka itu tentunya lebih mudah mengkondisikan, karena nanti khalifah akan berijtihad selain tadi penopang dari syariat matahari secara langsung, melihat secara langsung, tapi seorang imam itu nanti akan berijtihad. Tentunya kalau sekarang kan menggunakan jam, dan orang-orang sudah menggunakan jam, maka dia akan berijtihad dengan ilmu falaknya. Kalaupun dia tidak paham betul tentang masalah ilmu falak, dia akan bertanya pada ulama. Kalau secara ilmu falak, ya, tahun ini, bulan ini, hari ini zuhur jatuh jam berapa? Ditentukan jatuh jam sekian wahai imam, maka nanti imamnya al-khalifah itu nanti menentukan kepada seluruh negeri muslim. Nah, disitulah kemudian semuanya serta-merta akan ikut. Organisasi apapun itu semuanya akan ikut kepada keputusan sang imam. Makanya ketika kita melihat ya, sebagian tempat itu kan terkadang berbeda jam ya.
jamnya ini, jamnya. Padahal masih satu daerah, satu kota, tapi terkadang berbeda. Nah, ini untuk kemudian menghilangkan itu semuanya, selain patokannya kepada yang diajarkan syariat itu, memang harus adanya seorang imam. Nah, imam itu bisa menentukan ya ketika ada wadahnya yang mewadahi imam tersebut, yang disebut dengan imamah. Khalifah itu bisa memutuskan ya tentunya ketika ada wadahnya yang disebut dengan khilafah Islam. Seperti itu, Ustaz. Jadi semuanya ketika sudah diputuskan amrul imam yarfa'ul khilaf, keputusan imam nanti akan menghilangkan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Baik, terima kasih Ustaz. Jasa pemahaman tadi kepada Ustaz Naim yang telah memberikan kajian kitab Ahkamul Shalah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya kita menjalankan ibadah sholat ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syariat. Baik, demikian kajian kitab Ahkamul Shalah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan keistiqomahan untuk bisa mengikutinya, baik melalui Zoom secara langsung ataupun channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komentar positif, subscribe maupun share ke khalayak. Baik, kita tutup di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya selaku moderator, mohon maaf sebesarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.